Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang mulia para buya-buya kami, para umi yang terhormat, para ustaz, para imam yang kami muliakan, para dewan hakim yang kami hormati, seluruh pengasuh LPTQ, dan yang kami muliakan pemerintah sekecamatan Mandau, serta seluruh dengan jajarannya yang berbaju kuning, Pak RW, Pak RT, garis depan ini. Yang terhormat Bapak KUA dan unsur pemerintah Muspika, seluruh para qari dan qari'ah, ibu bapak, rekan-rekan para pemuda dan para remaja yang tidak disebutkan nama satu persatu, hadirin hadirat yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmatnya buat kita bersama. Salawat dan salam kirimkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu, malam ini kita tidak main-main. Kita menanjungkan ayat-ayat Allah. Terima kasih. Jadi Bapak dan Ibu yang terhormat, ada beberapa hal yang perlu kita menjadi renungan. Yang pertama, Allah sampaikan, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bahwa Al-Quran itu tidak diragukan, menjadi petunjuk bagi siapa? Lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu siapa, Ustaz? Orang yang takut kepada Allah. Man ja'alal Qur'an imamahu, siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imam, padahal jannah, maka Al-Quran membawanya masuk ke dalam surga. Maka Bapak dan Ibu, di akhir lain atau di hadis lain Rasulullah sampaikan, sayati ala zamanin, akan datang pada satu saat, la yabqa minal Qur'an, la yabqa minal Islam illa ismuhu, Islam tinggal namanya. Wala yabqa minal Qur'an illa rasmuhu, Al-Quran tinggal dendang dan lagunya. Ini kita coba sedikit Bapak dan Ibu. Saya ini kan orang kampung. Saya rasa Bapak dan Ibu-ibu ini orang kampung juga dulu. Menggaya-gaya kota. Saya tadi salah tafsir juga saya. Saya sangka Pak RW PRT ini para utusan qari dan qari terbaik tadi. Agak malu juga saya lewat situ tadi kan, ini para qari. Karena orang qari-qari itu orang yang dimuliakan itu. Dulu di kampung, itulah hebatnya. Malam
Ramadan tidak Ramadan itu orang baca Al-Quran sampai larut malam. Karena yang disenandungkan apa? Kalam Allah. Malah irama murattal zaman dulu itu ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabiyat tijah. Terdengar oleh kita seperti itu larut malam. Geger rasanya. Zadathum imana. Bergetar hati siapa lah yang mengaji tu. Budak ke mana lah suaranya kau rancak kali lah dia tu. Umur rasanya merangkak menengoknya. Sialah budak tu. Di malanya. Itu dulu sampai malam. Oh Ramadan. Sampai subuh. Sahur. Baca Al-Quran. Balik ke rumah sahur. Sudah balik lagi ke masjid. Baca Al-Quran. Selesai subuh. Baca Al-Quran. Begitu senandung Al-Quran. Kini jadi renungan Bapak dan Ibu. Kalau ada orang baca Al-Quran 11 malam, jam 12 malam, jam 1 malam, pakai mikrofon, marah orang Pak. Tak apa pula lah, marah orang tak boleh. Cobalah nanti jam 11 malam, jam 1 malam, baca Al-Quran di masjid. Nanti hoi, ulah. Bangi orang dah, bangi orang. Dilemparnya masjid, dibayarnya musola. Dulu tak ada kayak begitu. Kenapa ini terjadi? Pergeseran nilai. Sebetulnya kalau dibaca sejarahnya dulu sudah ada juga. Rasulullah baca Al-Quran. Datang Abu Lahab dan Abu Jahil. Marah-marah. Muhammad, kau jangan baca Al-Quran lagi Muhammad. Jadi yang marah-marah baca Al-Quran itu, tidak boleh baca Al-Quran itu, ya keturunan ahli waris. Tapi saya heran juga, kalau ada orang main keyboard, main band sampai jam 2 malam, jam 3 malam, kadang-kadang speakernya, ini speaker mana nih? Biasa speakernya. Kalau orang main keyboard, main band itu, organ bukan main. Sampai 2 meter itu berlapis itu, apanya? Speakernya itu terletak dekat kamar pula itu. Bunyinya bukan main. Jaturan jantung tu rasanya dah. Tak ada orang marah. Sampai jam 1 malam tak ada orang marah. Sampai jam 2 malam tak ada orang marah. Lah berhenti bentu baru orang bangi. Bakok berhenti. Masya Allah. Itu Bapak dan Ibu. Yang dibaca itu Al-Quran. Al-Quran asyifa wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran adalah obat. Kenapa ayah-ayah saya, mohon maaf nah, ayah-ayah saya Pak RW yang lah ayah lah babi ni ada nah babi ni. Masih lajang? Itulah Pak Lurah, Bu Lurah. Buatlah nikah masal besok. Ibu awak produksi sebanyak kok. Tapi ibu belakang tu banyak yang mati pajak dong. Nak payah ni jodohkannya langsung malam kau. Pak KUA kan ada kan? Biar saya saksinya. Kalau malam ini berlangsung, tak ada bayar gratis. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang terhormat, itu Al-Quran asyifa wa rahmatul lil mu'minin. Zadathum imana. Al-Quran itu obat. Contoh, obat kalau orang kampung memahami, ni air, bacakan Qul Huwallah, jadi obat. Bacakan Fatihah, jadi obat. Buka ini, baca Yasin, jadi obat. Tapi yang jelas, zadathum imana. Makanya Al-Quran itu kalam Allah bukan sembarangan. Tidak ada yang kalam yang paling mulia, yang paling suci. La yamusuhu illal mutahharun. Kalian kan jangan sentuh Al-Quran kalau kalian tidak suci. Mohon maaf ibu-ibu yang datang bulan, datang tamu, tak boleh baca Al-Quran, tak boleh sentuh Al-Quran, tak boleh bawa Al-Quran, tak boleh baca Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu kalam Allah, kalam suci. Sami'al qari, mendengarkan saja dapat ibadah. Jangan ke membaca mendonga aja. Tapi kalau musabaqah, ambon kadang-kadang ada Pak Dewan Hakim awak tadi, ada oleh Pak Ustaz ya, ada alhamdulillah. Kadang itulah pembukaan penuh. Nak ada kursi sampai duduk dia sehingga tonggak sampai di belakang tu
Habis kau tiba musabaqah, tinggallah peserta ofisial. Dewan Hakim. Besok dia umumkan juara 1, juara 2. Heboh. Tak apa dia nilai dia hakim tu. Tak pandainya dah. Lah Dewan Hakim lah yang salah. Mungkin anak kita suaranya bagus. Tapi tajwidnya salah. Mungkin tajwidnya benar, tapi fasohanya tak betul. Karena irama aja yang bagus. Kadang orang terlena dengan irama, dengan lagu dan iramanya. Suaranya bagus, tapi tajwidnya. Makanya Bapak dan Ibu, syarat jadi imam itu satu adalah orang tua. Yang kedua, qari. Coba. Tidak asal tua je banyak orang tua, tapi tidak pandai apa-apa. Maka tidak boleh jadi imam tu. Ada je orang tua jadi imam, ada je. Tapi tidak betul bacaannya. Makanya jemaah itu cara yang tidak ada nama-nama. Allahu Akbar. Kalau gitu imam di depan atau di belakang. Cakap hatinya, bila selesai kan. Tapi kalau imamnya qari, Allahu Akbar. Mendengar kayak begitu. Gini orang belakang tu. Panjang terliu. Jadi Bapak dan Ibu, ini jadi renungan. Kenapa kita tidak menyentuh Al-Quran? Kenapa kita tidak baca Al-Quran? Nawwiru buyutakum biqira'atil Quran. Sinarilah rumahmu dengan suara Al-Quran. Coba. Mohon maaf Bapak dan Ibu, karena kita punya pondok pesantren. Di pondok kita, one day, one juz. 1 hari, 1 malam anak wajib membaca Al-Quran 1 juz. Anak, ini anak, semuanya lebih 554 orang. Selesai maghrib, baca Al-Quran. Selesai isya, baca Al-Quran. Selesai subuh, baca Al-Quran. Selesai zuhur, baca Al-Quran. Selesai asar, baca Al-Quran. 20, 30, 30, 30, 30. Akhirnya 1 juz 1 hari 1 malam. Jadi anak bergelut dengan Al-Quran. Maka di pondok kita, mohon maaf, sama dengan di surau-surau kita dulu. Tidak ada yang bakuli Al-Quran tu lah, lebih cabik-cabik satu alahnya. Kena berobik-robik. Jadi kalau ada di kantor Bapak, terutama di kantor KUA, atau Al-Quran tersusun dengan cantik, bagus-bagus, atau karena jarang dibaca. Mohon maaf, kau ada lagi enggak? Bukan, enggak sempat bacanya melayani orang nikah, melayani orang tolak, rujuk, segala macam. Kadang-kadang salah pula, katanya enggak pernah nikah. Pak, belum. Nyalah 3 bini, baindak je. Kau ajuan nanti tangkok. Nah, begitu Bapak dan Ibu yang terhormat. Sentuhan Al-Quran luar biasa. Luar biasa. Maka Bapak dan Ibu jemaah yang terhormat, cobalah tengok wajah-wajah para qari dan qari'ah. Nampak tulus. Nampak lunak lembutnya. Karena sentuhan Al-Quran, hatinya terparut dengan Al-Quran. Cobalah anak-anak yang sholat tak mau, ngaji tak mau, heran. Ini kita ni dulu jangan dibaca jam 5 dah sampai ke surau. Mak pula yang larang. Hei, di kau ni apa cepat kali dah kau berangkat. Saya piket mak, nanti terlambat saya. Basuh piring dulu, cuci piring tu dulu. Itu kata mak kita. Takut kita berada terlambat. Ngaji. Tapi memang hadiahnya tidak kayak sekarang. Dulu ada juga musabaqah, tidak kayak hadiah kayak begini. Apalagi Pak Lurah, Pak RW tadi ya, juara umum. Dulu mana hadiahnya gelas, mangkok, tompet mandi itu apa nama? Baskom, baskom. Itulah hadiahnya. Naik lagi ke atas kain sarung. Naik lagi dari itu ayam dinding atau ayam itulah. Tapi kalau sekarang gimana Ustaz? Ini hadiahnya. Belum seberapa. Saya kemarin beberapa bulan yang lalu menengok musabaqah tilawatil Quran antar dunia yang dimenangkan oleh Tunisia. Itu hadiahnya berapa Ustaz? 45 miliar. Juara 1. Luar biasa. Itu baru Al-Quran yang diperlombakan. Tidak ada kalam yang lebih dari itu. Coba dalam musabaqah ini. Juara 1, hadiahnya umroh. Jangan main-main umroh. Setuju Pak RT, PRW? Jual baju kuning itu nanti untuk baju umroh. Bapak Ibu.
Ini musabaqah tilawatil Quran ini anak-anak para qari dan qari'ah, para hafizah, mufassirah dan sebagainya. Itu dari mana mereka bisa menjadi qari? Dari guru TPA. Betul atau tidak? Tapi sampai di mana kita memperhatikan guru TPA yang mengajar anak kita menjadi qari dan qari'ah? Saya itulah sampai hari ini belum terwujud. Cita-cita saya mengadakan musabaqah tilawatil Quran tingkat guru PDTA seprovinsi Riau. Hadiahnya saya umrohkan. Ya gajinya cuma 250, 300. Itu makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, kalau sempatlah Pak Bupati kita, dulu ketika ceramah saya belum dilantik. Diundang oleh Pak Sekda di pendopo itu ceramah. Kalau sempatlah saya dipanggil oleh Bu Bupati Kariman. Ya Bu Bupati. Kau itu kan S3 doktor, betul. Ada kini 5 kerja mana yang kamu pilih Kariman? Jadi dosen, jadi kepala SMA, kepala SMP, atau guru TK, atau guru TPA. Kalau boleh saya milih Bapak dan Ibu, guru TK saya Pak, guru TK saya pilih. Jadi dosen, banyak buku dibaca, banyak karya ilmiah buat yang diajar orang-orang mahasiswa dan cerita pintar-pintar aja itu. Kadang kita aja yang ngomong, mereka sibuk dengan HP aja. Nggak kita ditengoknya. Begitu ujian marah-marah. Guru TK enak. Masuk jam 8, balik jam 10. 2 jam cuma Pak RT. Itu modal cuma 1 Bu, balon kuadra 5, meletus pulang. Iya. Nah, gayanya Ibu TK itu luar biasa. Itu sandalnya atau sepatunya 10 cm, tumit ini tinggi itu ya. Pakai tas satu, gayanya kan. Tapi Ibu TK di kampung saya, Kalau di sini saya rasa lebih parah dari itu. Nah, jam 9 naik cak rincing namanya apa itu? Apa namanya itu? Rincing atau cak rincing? Naik rincingnya, begitu naik cari. Ya anak-anak, sebelum kita istirahat, mari kita makan kue ya anak-anak. Ya Bu Guru, buka kuenya. Lah, lemah mulai tangan ibu tuh, Anak-anak tuh kan bawa kue tuh, dibuka. Keluar pula 2 orang dari kantor tuh bawa piring 2. Buka kuenya. Dah penuh pula kuenya. Ya anak-anak, sebelum kita makan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yang baca doa hari ini dipimpin kawan kita si Alek. Allahumma balik lana fima lojak tanahnya. Parui kanyang kain 3 hotel, gaji 1.500.000 sebulan. Bapak nak kesanang nanti. Iko ngaji di masjid, ngaji di surau. Gajinya bara 250 sebulan. Alah 3 bulan nak wajib dia pengurus. Habis lo ka berangkat ke Makkah do guru macam itu tu. Coba musabaqah tilawatil Quran. Oh, itu kan umrah, itu kan hadiah dari bupati cuman Ustaz. Itu kan hanya dari gubernur Ustaz. Jangan, kita orang kaya. Pak RW, Pak RT, banyak warga-warganya orang kaya. Yang musabaqah tilawatil Quran malam ini mulai dibuka oleh Pak Camat. Nanti lombanya selesai. Coba juara satunya diumrohkan. Ada susahnya. Mau Pak RT Pak RW? Tepuk tangan lah. Lah togang taliu dan deh tepuk. Nah. Jadi Bapak dan Ibu, cintailah Al-Qur'an itu. Karena Al-Qur'an adalah kalam Allah. Makanya nyanyi-nyanyi orang dulu dalam rebana, Al-San Quran kalamullah wastami'u ya ibadallah. Al-Quran adalah kalam Allah. Jangankan mendengar, jangankan membaca, mendengarkan saja. Sudah nilai ibadah di sisi Allah. PR berikutnya. Ada satu kampung, malah satu kecamatan Bapak dan Ibu. Semua kampung itu dijadikan kampung Al-Quran. Kenapa? Nenek mama, alim ulama, amak dan ayah, pemuda remaja, kompak. Semua maghrib itu anak-anak tak boleh keluar dari rumah. Kalau keluar hanya ke surau dan masjid, ngaji. Sehingga dibuatlah kampung itu, kampung Hafiz Al-Quran.
Tiap rumah ada yang hafal Al-Quran. Kalau nak laki, perempuan, tiap rumah ada yang hafizah Al-Quran. Coba. Makanya bapak dan ibu jemaah yang terhormat, zaman-zaman kita dulu tidak ada tuh ayah, tidak ada itu menghafal Quran itu. Makanya kita jadi imam segala macam, atu ayah-ayah kita dulu jadi imam sampai hari ini. Jarang orang marah-marah, jarang orang kesat hati. Kenapa? Karena ayatnya yang dibacanya jadi imam yang itu aja pak. Kenapa masa kita dulu ngaji memang kayak begitu. Apalagi praktek solat. Usolli fardal maghribi salasa rakaatin ada alil. Kamu goyang-goyang pula surah itu. Ayatnya apa? Inna ta'ina kul huwallahu wal asri. Itu aja mutar-mutar. Makanya kita dalam solat sampai hari ini termasuk PRW, PRT. Inna ta'ina kul huwallahu, inna ta'ina kul huwallahu. Nah apa-apa, bagus itu. Bagus. Nggak apa-apa. Bu, ibu umpamanya demam, suami jadi imam. Kira-kira senang tak hati ibu? Tapi kalau ibu demam, suami mabuk, sakit tak hati? Ceraikan aja bu. Kalau adalah hak perempuan mencerai suami, oh entahlah. Itu jalan besar tu, harus banyak-banyak laki-laki gila. Suami tak solat, mak tak solat, ayah anak gimana? Masya Allah, jadi PR lah. Waliyashal lazina law tarakum min khalfin zurriyatan dhi'afa. Hendaklah kita khawatir meninggalkan anak yang tak mau solat, tak mau ngaji. Masya Allah, bertanggungjawab di mahkamah Allah Rabbul Jalil, bukan main-main bapak dan ibu. Bukan main-main. Kita besok begitu satu langkah lagi mau masuk surga, ditarik. Kariman, tarik kau belakang. Itu anak kau tidak kau ajar dulu ngaji. Tidak kau suruh kau sholat. Kau mabuk aja nonton-nonton. Kau mabuk aja cerita-cerita. Mabuk acara-acara. Anak kau tidak tahu dengan urusan. Bertanggungjawab di mahkamah Allah Rabbul Jalil. Makanya syukurlah bapak dan ibu punya anak qari dan qari'ah. Tidak pun qari dan qari'ah bisa jadi imam. Tidak bisa jadi imam, mau mengaji. Tidak bisa jadi ngaji, mau mendengarkan orang mengaji. Syukurlah. Kalau bapak dan ibu ustaz, saya tidak pandai baca Al-Quran ustaz. Gimana caranya ustaz? Tidak ada susahnya. Ada murid saya umurnya 54 tahun. Sudah 11 orang gurunya baca Al-Quran, tidak pandai-pandai. Tiba-tiba Madinah menangis. Karena di kiri kanan itu banyak orang baca Al-Quran. Pulang dari umrah dicarinya saya. Ustaz, ya boleh, bisa tidak mengajar saya Al-Quran? Boleh. 3 kali pertemuan cuma selesai pandai baca Al-Quran. Kenali huruf, kenali baris, baca pelan-pelan. Dah 3 kali pertemuan. Besok di bawahnya saya umrah. Coba bayangkan. 3 kali bertemu cuma di bawahnya saya al-umrah. Jadi bapak dan ibu yang terhormat, Allah tidak akan meletakkan sesuatu itu karena tidak kemuliaan. Tetapi Allah pasti meletakkan sesuatu itu pada tempatnya sesuai dengan kemuliaan. Kalau orang hina, letakkan orang hina. Yang orang yang mulia, letakkan orang yang mulia. Coba orang sentuhan Al-Quran, coba. Nawwiru buyutakum biqira'atil Quran. Sinarilah rumah kamu dengan suara Al-Quran. Rumah yang mana? Satu rumah yang kita tempati. Hendaklah ada dalam rumah. Dulu nenek-nenek kita jam 10 malam, 11 malam. Amma yatasa'alun. Tabarakalladzi. Iya di malaku. Kayak gitu irama mak nenek-nenek dulu. Umur 60, 70, 80 tanpa kacamata. Bisa nengok Al-Quran. Ada orang wirid Yasin tanpa dibuka Al-Quran. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Itu irama waktu itu. Coba lah Pak ini mulai Pak Camat, Pak Lurah, Bu Lurah, ada Pak Lurahnya kan. Pak RW, Pak RT, bawa Pak. Semua belajar jadi imam. Tukar-tukar ayatnya. Yasin kan ada kita wirid Yasin tentang Kamis malam Jumat. Saya Yasin. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Boleh. Itu ayat yang terpendek nomor 2 di dunia. Rombongan Pak RW itu.
Nanti rombongan Pak RT, ayat yang paling pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu Akbar. Tapi kalau Pak RW-nya hafiz Al-Quran, Pak RT-nya tentu tidak mau kalah. Artinya Bapak dan Ibu, ayah saya, abang saya, kakak saya, saudara saya, kita imam, pemimpin. Tanggung jawabnya besok di mahkamah Allah bukan main. Coba se-RW itu sepakat, satu RT sepakat. Satu RW, 3 RT. Mari bapak-bapak, malam ini kita rapat. Mulai minggu besok anak-anak kita semuanya ngaji. Tak ada yang tidak ngaji. Oh saya kan tak punya anak, mohon maaf yang tak punya anak. Tidak apa-apa, bagaimana bisa mengajarkan anak orang. Kalau bisa Bapak dan Ibu, Al-Quran ini Masya Allah, luar biasa. Bisa, saya akan menggaji orang yang mengajar Al-Quran. Bukankah kata Rasulullah sampaikan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Orang yang paling baik di sisi Allah adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan belajar Al-Quran. Oh, saya tidak pandai mengajarkan Al-Quran. Belajar. Saya tidak bisa belajar lagi Pak Ustaz. Bagaimana bisa mendirikan musola, surau tempat mengaji Al-Quran? Oh, tidak bisa. Bagaimana bisa menggajikan guru Al-Quran? Kenapa guru TK bisa 1.500.000? Kenapa guru mengaji tidak sampai? Oh, saya tidak bisa. Beli Al-Quran, wakafkan ke surau, dibacakan orang. Tiap Jumat, wakafkan Al-Quran. Jumat besok di masjid sana, Muslim besok di sana. Ibu-ibu majelis taklim besok masjid mana lagi wirid, letakkan Al-Quran, wakaf Al-Quran. Coba. Oh, saya tidak bisa, Ustaz, tidak ada. Jadi keamanan orang mengajar Al-Quran. Jaga itu, anak-anak yang lari-lari itu jaga baik-baik. Supaya menjadi anak besok pengganti imam dan qari dan qari'ah. Pengganti para dewan hakim kita. Bapak dan Ibu yang terhormat, sekarang adanya perbaikan baca Al-Quran namanya tahsin. Bapak dan Ibu, memusabaqah ini baru satu cabang. Baru satu cabang. Kalau dibaca tajwidnya Masya Allah. Bapak dan Ibu, makanya itu disebut dengan ada sekarang musabaqah qiraatul Quran atau disebut dengan qiraah sub'ah. Banyak ilmunya dalam Al-Quran. Makanya, Allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Gudangnya ilmu Al-Quran, gudangnya amal ibadat, gudangnya sejarah, tauhid di hadapan Allah. Kenapa tidak kita sentuh Al-Quran? Ada kawan saya, suaminya berangkat umroh 14 hari. Istri tinggal dengan anak satu. Kata istri, bang berangkatlah dengan tenang bang. Jadi adik nanti tinggal siapa di rumah? Mudah-mudahan ada kawan diberikan Allah. Berdoa, suami berangkat, istri berdoa, ya Allah. Titipkanlah ya Allah, sahabat untuk saya. Buat saya tenang. Yang tidak menyalahi akan syariat, adat, dan situasi ya Allah. Nah, kiranya doa diberikan Allah. Hidayah, Al-Quran. Sahabatnya Al-Quran. Selama 14 hari suaminya berangkat umrah, dia tidak ada kerja selain baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, melihara anak. 14 hari hafiz Al-Quran 30 juz. Coba bayangkan. Kalau Allah berkehendak, Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta. Kalau Allah berkehendak, tidak bisa ditolak satupun. Ini mau diapakan mandau ini oleh Allah, dijadikan semuanya qari dan qari'ah, para hafiz-hafizah. Fa'alul lima yurid. Allah berkehendak dengan sekehendaknya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Mari coba Bapak dan Ibu. Sentuhan Al-Quran. Itu belum berapa? Belum kaligrafi khat itu. Itu sekarang Bapak dan Ibu mohon maaf, paling murahnya yang sudah senior itu, kaligrafi itu, khat Al-Quran itu 800.000. Itu paling murah itu. Ada yang sudah 2 juta, ada yang 3 juta, 1 meter. Coba bayangkan, nilainya seni Al-Quran itu.
Image selama ini Bapak Ibu kita buatlah musabaqah, hadiah kayak begini. Bagus. Bagaimana bisa kita tingkatkan masa yang akan datang? Gurunya kita perhatikan. Saya selalu bilang kayak begitu sama Pak Bupati, sama Pak Gubernur, sama Pak Wali Kota. Perhatikanlah gurunya. Dari mereka adalah pandainya anak-anak kita mengaji. Apalagi Dewan Hakim yang menilai. Mohon maaf Bapak Ibu. Dah larut malam nanti, itu beserta undian 79. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Belum selesai baru peserta itu. Shadaqallahul azim. Kata protokol, undian selanjutnya 153 dipersilakan. Itu Dewan Hakim Bapak dan Ibu belum ada tangan nilai tadi belum dijumlahkan. Ini sudah datang pula undian berikutnya. Itulah yang dirasakan oleh Dewan Hakim. Tidak ada berkedip matanya menengok huruf demi huruf, kalimat demi kalimat itu. Anda pela ayu putih macam itu ajanya. Apa salahnya keratinden, tetanu. Apa lagi itu? Itu dia. Setuju Pak Ustadz Ahmad Dewan Hakim setuju? Sampai larut malam. Honornya nanti dah 3 malam, 3 hari 3 malam jadi Dewan Hakim. Dapatlah 750. 3 hari 3 malam, Masya Allah. Orang sepak bola aja satu kali nendang aja gol. 15 juta. Perhatikan Pak, yang dia nilai itu bukan main, Al-Quran. Bukan mudah. Bukan mudah. Makanya Bapak dan Ibu yang terhormat, kita sentuhan Al-Quran itu. Mari sekarang. Bagaimana membumikan Al-Quran Ustaz? Mulai berjanji hari ini, saya akan jadikan Al-Quran imam bagiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir, tutup doa. Buka Al-Quran. Akan saya baca Al-Quran 1 juz tiap malam. Oh, tidak bisa 10 ayat. Tidak bisa 5 ayat. Tidak bisa 1 ayat tiap malam jadilah. Supaya jangan berkarat dalam hati ini. Kalau sudah berkarat nanti. Khatamallahu ala qulub wa ala sam wa ala. Laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Sini juga hati juga. Jangan sampai tertutup. Bacalah Al-Quran. Penyejuk hati. Al-Quran itulah penyejuk hati. Please and please kata orang Kampar. Ada orang Kampar sih kan? Itu bahasa Kampar Pak. Please and please. Kalau panas, penyejuk. Penyejuknya apa? Al-Quran. Makanya tadi saya baca, Nawwiru buyutakum biqiraatil Quran. Sinari rumah kamu dengan suara Al-Quran. Rumah yang pertama, rumah yang kita tempati. Rumah yang kedua yang mana Ustaz? Rumah berjalan ini, qalbul insan. Hati berjalan ini adalah rumah berjalan ini. Sentuhan Al-Quran. Panas, marah-marah, emosi, cemburu, sombong, angkuh, dan lain-lain. Coba padamkan oleh Al-Quran. Indonesia sampai rimun, maaf ada ibu terhormat. Kenapa kita ini tidak maju-maju? Karena sakit hati ni, sakit hati. Tidak ada Al-Quran tu masuk ke dalam. Ustaz, ada orang-orang tu Ustaz. Dia imam, dia sakit hati juga Ustaz. Dia qari pun sakit hati juga Ustaz. Dia qari'ah. Sombongnya bukan main Pak Ustaz. Kalau ada orang kayak begitu, misalnya Bapak dan Ibu bagaikan kandang ayam. Ini kandang ayam, ada munsang di dalam. Ayam mau masuk ke dalam, muter-muter mau masuk. Kata munsang, sini, saya makan nanti. Berarti kalau orang kayak gitu, tidak masuk Al-Quran ke dalam. Diadakan musabaqah tilawatil Quran, tingkat nasional, bagus. Tingkat provinsi, mantap. Tingkat kecamatan, iya. Kelurahan, iya. Tetapi implikasi dalam masyarakat tidak berubah. Mari kita coba sampai bagaimana kita ada sentuhan Al-Quran. Pak RW mohon maaf, Pak RT mohon maaf. Kita adalah pimpinan yang paling di depan. Bagaimana masyarakat kita bisa tersentuh oleh Al-Quran. Pak RW, Pak Lurah dan Pak Camat pasti mendukung. Apalagi Pak Bupati, apalagi Pak Gubernur. Saya kenal betul itu dengan Pak Gubernur. Belum dia jadi bupati dulu lagi sudah akrab saya sama beliau.
Pasti. Apalagi Allah. Allah pasti membantu. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri. Ada dalam riwayat dalam kitab Dakhaikul Akhbar dikatakan bapak dan ibu, ada seorang anak, ini mujizat Al-Quran ini kita tengok bapak ibu. Karena orang kadang-kadang tidak mengerti dengan atau sepele dengan ijaz Al-Quran, mujizat Al-Quran. 18 tahun anak itu telah meninggal. Di batu nisan tertulis, Siano meninggal tangsengan Siano. Akhirnya bapak dan ibu singkat cerita, orang bikin jalan kayak gini, kena kuburan. Kalau di giling tak mungkin. Akhirnya dibongkar kuburan. Jumpalah mayat di dalam itu masih utuh. Kain kafan tidak rusak. Badan tak rusak. Jangankan badannya, bulu rambutnya nih. Ini rambut apa bulu matanya nih. Tidak ada yang jatuh. Utuh. Bersih. Setelah dicari ahli warisnya, siapa lah yang punya anak ni, orang ini. Dicari. Jumpa, Pak, ya mohon maaf, kami kuburan itu kami bongkar. Tapi anak di dalam itu sudah sekian tahun di dalam kuburan, umurnya sekian. Tidak ada terusak sikit, Pak. Gimana tu Pak dulu dalam hidupnya? Mak dan ayahnya jawab, semasa hidup anak saya itu tidak pernah melepaskan Al-Quran. Dia selesai solat, dia baca Al-Quran. Walaupun hanya satu ayat. Itu contoh i'jaz Al-Quran. Saya juga tanya di Mekah, mohon maaf bapak dan ibu, kebetulan 2015 mertua saya meninggal, mertua laki-laki saya meninggal di Mekah. Saya ikut memandikan, saya ikut mengapankan, saya ikut memikulkan ke Masjidil Haram, saya ikut mengantarkan ke kuburan. Saya tanya sama petugas, ini kuburan ini gimana nih Pak? 1 kali 1 tahun dibongkar. Kalau masih jumpa mayatnya utuh, maka ditutup kembali. Kalau tulang menulang, maka disingkirkan, masuk mayat yang baru. Oh gitu, iya. Kalau sudah sampai 3 kali, mayatnya dibongkar tiap tahun, masih utuh, disegel. Tak boleh dibongkar lagi. Saya tanya, Pak, iya. Kebanyakan mayat yang jumpa kayak gitu tuh yang mana, Pak? Pertama, orang hafiz Al-Quran. Orang yang hafiz Al-Quran. Yang kedua, orang yang cinta kepada Al-Quran, suka membaca Al-Quran. Nah, makanya dalam Al-Jannatu mustaqatun ila arba'in nafarin. Sorga rindu kepada 4 golongan manusia. Salah satu yang 4, wa qira'atul Quran. Orang yang suka membaca Al-Quran. Itu contoh i'jaz Al-Quran. Di dalam kubur pun sudah 18 tahun, tak ada sedikit pun jasadnya rusak karena qira'atul Quran. Kita sampai di mana? Coba bapak dan ibu. Mati besok 1 hari 1 malam dah mulai lembek. Masuk kalau 4 hari 4 malam kalau nak dibuat formalin itu busuk Pak, busuk. Tembaknya jantung itu. Coba dimandikan, susah. Buang daki ini, ikut dia kulit-kulitnya. Masuk ke dalam liang lahat, Masya Allah, tak terbayangkan Pak. Tak terbayangkan. Kubur yang kita masuki besok itu gimana? 1, sangat sempit. 2, sangat gelap. 2, sangat dingin. 3, sangat sunyi. 4, sarang ular. Semua masuk kita ke dalam. Yang bisa menerangi, kata Rasulullah tadi, nawiru buyutakum biqira'atil Quran. Sinari rumah kamu dengan suara Al-Quran. Rumah yang mana? 1, rumah yang kita tempati. Yang kedua, qalbul insan, rumah berjalan. Yang ketiga, al-qabru, kubur. Dengan Al-Quran. Coba, dengan Al-Quran. Syukurlah Bapak dan Ibu, orang-orang tua saya, saudara-saudara saya, kawan-kawan saya, pemuda para remaja, yang selalu baca Al-Quran. Masalah bagus tak bagus baca Al-Qurannya, terserahlah dulu. Terserahlah dulu. Tidak semuanya seperti Pak Dewan Hakim. Kita belajar Al-Quran ini Bapak Ibu, tak jauh beda dari jari tangan kita ni. Pas kayak jari tangan. Ada yang paling tinggi, ada rendah sikit, rendah pula sikit, jauh bawah, paling bawah. Itulah kita. Yang hadir ini ya semuanya kayak begitulah. Mana contohnya Ustaz? Yang paling tinggi berarti yang paling hebat baca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada bawah sikit dari itu nih, jari yang kedua ni agak bawah sikit.
A'udzu billahi. Ada bawah sikit. A'udzu billah. Adalah agak jauh. A'udzu billah. Adalah paling bawah. A'udzu. Tiga kali batuknya a'udzubillah aja. Tidak apa-apa, silakan. Kalau sempat ada warga besok baca Al-Quran. Kayak gitu baca, tidak apa-apa, kan itu pandainya. Paling-paling lewat Pak RW. Loh. Itu bukan dia menghina, tapi kasih semangat. Tidak apa-apa. Bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran untuk kita, Bapak Ibu, bukan orang lain. Al-Quran kitab Allah. Al-Quran pedoman kita. Dan Al-Quran imam kita. Apalagi. Bapak Ibu, orang-orang tua kami, jemaah yang terhormat. Bagaimana dan kemanakan hidup kita ini tanpa imam Al-Quran? Coba. Al-Quran mengajarkan kita bagaimana hidup suci. Al-Quran mengajarkan kita bagaimana hidupnya sesuai dengan konsep dan syariat. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Mulai mengamalkan Al-Quran. Saya mulai hari ini takkan sombong. Al-Quran mengajarkan. Bukankah orang-orang yang tersandung itu masuk penjara, tertangkap, segala macam. Karena sombong. Sombong hatinya, sombong mulutnya, sombong pikirannya, sombong perkataannya, sombong gayanya. Iblis saja dihalau dari surga karena sombong. Al-Quran meluruskan. Al-Quran meluruskan. Makanya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kamu ke hambaku. Kembalilah kamu ke hadapanku. Dan masuklah kamu dalam golongan hambaku. Dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Ada seorang buya, mohon maaf Bapak dan Ibu, saya pernah jumpa. Sakit 1 minggu. Tidak keluar suaranya. Tapi malam dia akan nazak sakaratul maut. Kami datang ke rumah beliau yasinan ramai-ramai. Beliau pun ikut baca yasin dengan suara lantang. Begitu mujizat Al-Quran itu. Tersentuhan Al-Quran Bapak dan Ibu terhormat. Sampai 3 kali dia ikut baca yasin. Begitu azan subuh, Allahu Akbar. Dia pun mulai Allahu Akbar. Langsung menutup mata. Al-Quran terbaca. Allahu Akbar terlapaskan. Surga mudah-mudahan baginya. Bapak Ibu jemaah yang terhormat. Terakhir, banyak lagi tentang masalah Al-Quran ini. Terakhir, jangan lupa. Doa kepada Allah. Anak-anak kita banyak cobaan dan ujiannya. Beberapa bulan yang lalu itu di rumah sakit, anak yang berumur 4 tahun, 5 tahun, itu masuk rumah sakit jiwa 18 orang di Pekanbaru. Kenapa Pak Ustaz? Karena sudah pakai HP. Kalau ada pakai HP dia tenang. Kalau tidak pakai HP nangis, tidak mau makan, tidak mau apa. Begitu anak-anak kita Pak. Coba ambil HP-nya, gila dia Pak. Gila dia. Bukan anak orang, anak kita. Nah, mulai hari ini Bapak dan Ibu, kitalah semuanya tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita ni ayah pemimpin, mak pemimpin, ustaz pemimpin, imam pemimpin. Mohon maaf Pak RW, Pak RT saya, Pak Lurah, Bu Lurah, Pak segala macam. Kita adalah pemimpin. Besok dipertanyakan oleh Allah apa yang kita pimpin. Maka semboyan dari Ibu Bupati kita kan bagus itu. Buatlah yang terbaik, yang menyenangkan orang banyak. Semuanya itu adalah ajaran Al-Quran. Bapak Ibu jemaah yang terhormat, cukup demikian karena hari sudah jam 12 kurang 1 jam. Betul atau tidak?
Tadi banyak pantun, lobak pantun dengan tadi ya. Jadi orang Kampar itu jarang pantun. Tapi malu pula kalau nak dibalik pantun. Boleh dibalas? Bulura ada, bulura lain tak? Buah mangga, buah nanas, buah durian, buah pisang. Semuanya buah-buahan. Betul kan? Itu aja pantunnya lah. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum ditutup, karena ini momen di musabaqah tilawatil Quran, kita pun juga mempunyai pondok pesantren Darul Quran. Bila ada anak-anak kita yang ikut musabaqah, tak ikut musabaqah. Ini brosurnya nih, untuk baca-baca aja. Kalau ada anak kita masuk ke pondok pesantren, bagus tilawah Al-Qurannya. Baik laki perempuan, tingkat sanawiyah, tingkat aliyah, masuk dia ke sana. Masuknya itu bayar. Tetapi setelah dia masuk, dites nanti, bagus baca Al-Qurannya. Saya kasih biaya siswa, uang makan saya tanggung sampai tamat. Tepuk tangan. Uang sekolah, perai. Makan, perai. Saya yang bayar sampai tamat. Saya ulang, kalau ada anak-anak kita ini masuk ke pondok kita, bagus tilawah Al-Qurannya, baik laki, baik perempuan, tingkat sanawiyah, tingkat aliyah, masuknya kena almari, kasur, segala macam, itu dibeli punya orang, bayar. Tapi kalau dah masuk, dites, bagus, baca Al-Quran, lulus, insya Allah saya kasih biaya siswa, uang makan, uang sekolah, saya yang tanggung sampai tamat. Kalau lupa besok, tolong diingatkan. Kemarin ada satu anak itu yang tilawah Al-Quran, ikut musabaqah tilawatil Quran, seleksi tilawatil Quran di Maluku Ambon. Maluku Ambon ada satu laki-laki, yang satu perempuan, yang perempuan dapat juara 2 tingkat nasional. Yang laki-laki mendapat 10 besar. Bagi anak-anak bapak silakan. Yang sekarang banyak hafiz 1, 2, 3, 4 sampai 5 yang paling banyak. Kalau atas 5, tidak terlalu banyak, tapi ada. Itu yang banyak. Jadi para anak-anak kita yang ingin, silakan saja nanti masuk ke sana. Tapi yang dicari dan dapat beasiswa yang tilawah Al-Quran. Karena yang hafiz dan hafizah sudah cukup banyak. Sekarang dikarantinakan ada 2 orang yang ingin hafiz Al-Quran 30 juz. Demikian Bapak dan Ibu, semoga bermakna manfaat adanya. Semoga apa yang kami sampaikan bermakna. Silap dan salah kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Demikian dan terima kasih, semoga bermakna manfaat, dan bila ada silap dan salah mohon maaf. Semoga kita dapat bertemu dan bersua kembali pada waktu dan gelombang yang tidak sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.